Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul khutbah Jumat kita dalam waktu yang singkat ini, bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai bekal terbaik menghadap kepada Allah, tidak ada lain kecuali ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana pula cara kita menghadap kepada Allah? Karena dalam rangka menghadap kepada Allah itu seperti mulai dari bersuci, bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara mengatasi najis, hadas besar dan hadas kecil. Makanya disinilah perlunya kita ada ilmu. Tanpa ada ilmu, maka tidak akan pernah kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pula lagi tata cara kita melaksanakan sholat kalau tidak punya ilmu, yaitu menjalankan rukun yang 13. Karena di dalam ibadah sudah diatur di dalam ilmu fikih apa yang membatalkan wudu, apa yang membatalkan sholat, itu sudah diatur di dalam ilmu fikih. Makanya pastikan kita itu melaksanakan ibadah itu berdasarkan ilmu. Jangan hanya berdasarkan dengar dari kiri, dengar dari kanan, jalankan. Jadi sempurnakan ilmunya supaya mudah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan juga kita dalam rangka beribadah kepada Allah, jangan bertahan di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengatur ibadah secara syariat, ilmu fikih mengatur secara zahir. Jadi jangan bertahan di ilmu fikih saja, karena ilmu fikih itu mengatur secara zahir dalam rangka kita menghadap kepada Allah. Jadi masuk satu tingkat lagi di dalam ilmu tarikat, supaya kita itu beribadah zahir juga termasuk batin. Contoh, sewaktu pelaksanaan Isra dan Mi'raj, ini contohnya sebagai petunjuk kepada kita. Apa yang dilakukan Jibril kepada Nabi Muhammad? Yang dilakukan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu pembedahan. Dibedah dada beliau. Berarti dibedah dada beliau itu, dada itu kan zahir.
Itu secara nyata, itu ilmu fikih. Kemudian dikeluarkan hati dan dibersihkan hati. Hati itu bahagian batin. Maka menghadap kepada Allah itu supaya dia sempurna. Tidak ada lain cara, zahir dan batin. Zahir juga diurus, batin juga dibersihkan. Jangan hanya zahir saja kita beribadah, tapi batin tidak terikut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan sebuah petunjuk kepada kita dalam kisah Isra dan Mi'raj itu. Kemudian setelah selesai pembedahan, pembersihan Nabi, lalu Jibril dalam sejarah, dalam riwayat kita baca, Jibril berangkat ke taman surga mencari buruk yang menjadi kendaraannya. Lalu di antara buruk-buruk itu yang disaksikan oleh Jibril ada salah satu buruk yang kurus. Maka Jibril mendekati buruk tersebut. Ya buruk, kenapa engkau berbeda dengan yang lain? Sementara temanmu yang lain gemuk dan sehat, kamu sendiri kurus. Apa kata buruk ini? Wahai Jibril, ketera aku ndak menjara, kurus semenjak saya dengar nama Muhammad. Sejak itu tumbuh rasa rinduku kepada Muhammad. Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Kesempatan kata Jibril, kalau demikian halnya engkau menjadi kendaraan Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi buruk ini sangat senang mendengar kata-kata Jibril tersebut lalu dijumpakan dengan Nabi Muhammad. Tapi apa kata buruk? Ya Muhammad, mau saya menjadi kendaraanmu, cuman kita janji. Apa janjinya? Kata Nabi Muhammad, setelah engkau naiki diriku, jangan siapapun lagi yang naik. Boleh? Bila engkau nanti masuk ke dalam surga, aku jugalah menjadi kendaraanmu, kata buruk. Boleh? Tolong ya Muhammad, tanda perjanjian kita ini sudah kita setujui, letakkan tanganmu di punggungku. Diletakkan Nabi Muhammad di punggung buruk, lalu buruk ini menjadi sehat. Ini kiasannya apa? Buruk yang dimaksudkan ini rupanya seluruh nabi ini kendaraannya. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, inilah yang menjadi buruknya. Apa nama buruk itu? La ilaha illallah. Itulah buruknya. Nabi Adam pun membawakan kalimah la ilaha illallah. Dan seluruh nabi membawakan la ilaha illallah. Lalu kenapa buruk ini menjadi kurus? Kiasannya apa? Setelah Nabi Isa terakhir membawakan buruk kalimat la ilaha illallah ini, setelah itu tidak ada lagi nabi yang turun. Nabi masa itu kosong. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ada juga yang mengatakan 571 tahun jaraknya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Sehingga pada masa itu tidak ada lagi orang memakaikan zikir la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang menghidupkan zikir la ilaha illallah. Sudah beralih cara-cara Hindu, menyembah pohon, menyembah patung,
menyembah manusia, sehingga sampai kepada Nabi Muhammad pada masa itu di negeri Arab menyembah Lata, Uza, Manat, Hubal menjadi sesembahan. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini hilang dari peredaran. Itulah sebagai kiasannya buruk yang bernama la ilaha illallah itu menjadi kurus. Hadir Nabi Muhammad, hidupkan kembali la ilaha illallah. Makanya jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mau selamat, mari kita jadi kendaraan kita amalkan la ilaha illallah. Enggak ada lain. Bahkan Nabi juga sudah mengatakan, siapa yang mengucapkan akhir kalamnya, selamatlah dia. Karena jamaah sekalian, membersihkan hati itu tidak ada obatnya lain. Tidak cukup dengan taubat membersihkan hati. Membersihkan hati itu tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Diperbanyak di dalam hati. Karena Allah juga sudah menegaskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari nanti, kata Tuhan, malah penggunaan hartamu, malah penggunaan pangkat jabatan profesi enggak ada gunanya. Wala banun, dan juga tidak berguna anak-anakmu di saat itu nanti, kata Allah. Yang berguna bagaimana? Illa man atallah, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Itu yang ditampung Allah, itu yang diterima Allah. Sekalipun dia hidup di dunia, tapi hati tetap kepada Allah. Maka jamaah sekalian, setelah Nabi Muhammad sampai melaksanakan Mi'raj, menjemput perintah solat, berhadapan dengan Allah, bukan artinya berhadapan seperti kita. Lalu dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah itu sampai sekarang kita pakai di dalam solat. Tetap kita pakai dialognya. Apa dialog Allah dengan Muhammad sewaktu di Sidratul Muntaha? Itulah kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, salam keberkahan, salam keselamatan, salam kebaikan milikmu ya Allah, lillah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atasmu wahai nabiku, rahmat dan keberkahan kulimpahkan kepadamu. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin, kata Nabi Muhammad. Ulang bangku pelin kanduraikan keselamatannya, tapi tebakan kami umat-umatku, yaitu orang-orang yang soleh. Lalu timbullah penyaksian dua kalimat syahadat dan langsung berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Tetapi kenapa dua nabi yang masuk? Nabi yang lain kenapa tidak masuk di dalam bacaan solat? Karena Allah menunjuk, menjuluki yang menjadi uswatun hasanah itu hanya dua nabi. Satu yang menjadi uswatun hasanah itu yang pertama adalah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi karena itu jamaah sekalian, apapun ceritanya, mari kita cari ilmu. Kasen tabuh kita menghadap tebeken Tuhan. Kita dah kami ahlina, kita dah kami pakar-pakarna. Kase ulang salah kita mengamalkan daripada ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.